Salam sejahtera bagi kita sekalian. Kembali dari Gedung Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan, kami menjumpai Bapak Ibu Saudara di rumah masing-masing melalui program Rehat, Renungan Harian, dan Doa Malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Mari bersama-sama kita siapkan hati kita untuk menerima lawatan Tuhan dalam persekutuan pada malam hari ini. Seindah siang disinari terang, cara Tuhan mengasihiku. Seindah petang dengan angin sejuk, cara Tuhan mengasihiku. Tuhanku lembut dan penyayang, dan aku mengasihi Dia. Kasih-Nya besar, agung dan mulia, cara Tuhan mengasihi. Sedalamnya laut, seluas angkasa, cara Tuhan mengasihiku. Seharum kembang yang tetap semerbak, cara Tuhan mengasihiku. Damai-Nya tetap besertaku, dan segala pengharapanku. Hidupku tentram, ku nikmati penuh, cara Tuhan mengasihiku. Kita akan bersama membaca, mendengar, dan merenungkan firman Tuhan. Mari kita berdoa. Bersyukur dan berterima kasih, itulah yang kami lakukan setiap waktu dalam hidup kami kepadamu Tuhan. Tidak terhitung besarnya kasih setiamu, memelihara dan menuntun kami di setiap jam hidup kami. Kalaupun kami masih ada sekarang, itu hanya karena anugerah-Mu Tuhan, bukan karena kekuatan dan kegagahan kami. Sejenak waktu kami akan duduk diam tenang mendengarkan suara-Mu. Berbicaralah kepada kami melalui firman-Mu Tuhan yang akan disampaikan hamba-Mu malam hari ini. Ini doa kami. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bacaan Alkitab malam hari ini terambil dari kitab Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 5. Yesaya pasal 44 ayat 1 sampai ayat 5. Firman Tuhan berkata demikian. Tuhan satu-satunya Allah. Tetapi sekarang dengarlah hai Yakub hambaku, dan hai Israel yang telah kupilih. Beginilah firman Tuhan yang menjadikan engkau, yang membentuk engkau sejak dari kandungan dan menolong engkau. Janganlah takut, hai hambaku Yakub, dan hai Yesyurun yang telah kupilih.
Sebab aku akan mencurahkan ke atas tanah yang haus, dan hujan lebat ke atas tempat yang kering. Aku akan mencurahkan rohku ke atas keturunanmu, dan berkat ke atas anak cucumu. Mereka akan tumbuh seperti rumput di tengah-tengah air, seperti pohon-pohon gandarusa di tepi sungai. Yang satu akan berkata, aku kepunyaan Tuhan. Yang lain akan menyebut dirinya dengan nama Yakub. Dan yang ketiga akan menuliskan pada tangannya kepunyaan Tuhan, dan akan menggelari dirinya dengan nama Israel. Demikianlah firman Tuhan. Amin. Kesetiaan Tuhan adalah tema renungan firman Tuhan pada malam hari ini. Saudara-saudara sekalian, tentu menjadi sesuatu hal yang tidak lazim dalam hidup kita jika ada seseorang yang dalam pemandangan kita setiap hari melakukan kesalahan, namun tetap saja dikasihani yang disakitinya. Mungkin kita akan protes, kita akan komplain bahwa kok bisanya begitu, setiap waktu menyakitinya, tetapi pada saat itu juga ia memaafkan dan mengasihinya. Hal-hal seperti itu kerap kali terjadi dalam hubungan antara orang tua dan anak. Berkali-kali anak menyakiti hati orang tua, tetapi berkali-kali juga orang tua mengampuni dan mengasihi anaknya. Atau seburuk apapun anak itu, ia akan tetap anak dari orang tuanya. Oleh karena dia berasal dari darah dan dagingnya sendiri. Sehingga bagaimanapun juga tidak dapat dipungkiri bahwa dia adalah anaknya. Sekalipun anak itu terus-menerus melakukan kesalahan dalam hidupnya. Dalam pembacaan firman Tuhan tadi, Tuhan mengingatkan umatnya bahwa dialah yang membentuk mereka dari dalam rahim dan akan menolong mereka. Dan yang mengherankan, bagaimana Tuhan berulang-ulang kali mengukuhkan Israel yang tidak kenal syukur itu selaku bangsa, selaku anak yang dipilihnya, dikasihinya dan disayanginya. Dan itu dia tunjukkan dengan menjanjikan hal-hal yang lebih besar pada masa yang akan datang. Janji itu Tuhan nyatakan kepada anak-anak dan cucu-cucu dari Israel. Dan mereka akan menyebut dirinya Israel. Tidak hanya itu saja, saudara-saudara. Bahkan saat tercurahnya roh seperti yang kita baca dalam ayat yang ketiga, adalah suatu kiasan tentang perjanjian yang baru dan pengakuan-pengakuan kesetiaan Tuhan kepada umatnya yang bertobat oleh karena mereka sungguh-sungguh sadar akan dosa dan kesalahannya di hadapan Tuhan. Keturunan Israel yang baru ini akan menandai mengalirnya air hayat ilahi seperti pohon-pohon gandarusa, menandai aliran dari sungai kehidupan. Itulah berkat kasih setia Tuhan kepada umatnya Israel dan juga kepada kita sekalian, bahwa Tuhan tetap setia pada janjinya, tetap setia pada keputusannya. Kalau Ia menciptakan kita mulai dari rahim ibu kita, Tuhan setia untuk menjaga hidup kita dari dulu, sekarang, dan masa yang akan datang. Tuhan itu setia. Dia tahu apa yang kita perlukan dan butuhkan dalam hidup kita ini. Dan bahkan Dia memenuhi segala sesuatu yang kita harapkan dalam hidup kita ini.
sebagai bukti bahwa dia adalah pribadi, dia adalah Allah yang setia. Sejak dari kandungan dia sudah membentuk kita. Tentu telah mengenal kita. Dan tidak hanya itu saja, dia merancang masa depan kita. Tentu bukanlah rancangan kecelakaan, tetapi yang Tuhan rancangkan adalah hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Maka oleh karena itu untuk menjalani rancangan itu dibutuhkan kesetiaan. Untuk terus bertekun pada firman-Nya, yang terus menjadi pedoman dalam hidup kita ini untuk menjalani hidup yang penuh dengan damai sejahtera. Di dalam nama Tuhan kita Yesus Kristus. Karena Tuhan setia. Oleh karena itu marilah kita juga setia kepada-Nya dalam hidup kita ini. Tidak setia saja Tuhan tetap memelihara kita, tetapi juga tidak membiarkan kita dalam ketidaksetiaan. Tetapi saya percaya, ketika kita juga setia, maka berkat pengasihan Tuhan itu akan tetap dan tidak akan berpindah dari kehidupan saudara dan saya. Tuhan memberkati. Mari kita berdoa sepakat. Bapa di dalam surga, terima kasih jika malam ini kami boleh mendengarkan firman-Mu. Dan kami sungguh dimengertikan bahwa Engkau adalah pribadi yang setia. Tidak hanya untuk saat sekarang, tapi dari dulu. Engkau adalah Allah yang setia yang tidak pernah meninggalkan perbuatan tangan-Nya. Dari dalam kandungan, Tuhan telah membentuk kami. Dan Tuhan telah merancang masa depan kami. Oleh karena itu kami mohon pengampunan sekiranya di dalam rancangan terbaik-Mu Tuhan, kami tidak setia kepadamu. Kami berdoa, kiranya kesetiaan-Mu Tuhan tidak berpindah dari keluarga kami. Ketika kami juga tetap setia kepadamu Tuhan. Oleh karena itu, jadilah kiranya Bapak keluarga, ibu keluarga, dan anak-anak yang setia kepada Tuhan. Keluarga kami menjadi keluarga yang setia. Tidak berpindah dan tidak berpaling dari kasih setia Tuhan di sepanjang hari hidup kami. Oleh karena itu Bapa, kami percayakan keluarga kami ke dalam tangan-Mu. Kami percayakan kebutuhan hidup kami. Kami percayakan masa depan kami. Kami percayakan pendidikan anak-anak kami. Kami percayakan akan segala usaha, bisnis, dan pekerjaan. Bahkan berbagai perencanaan-perencanaan yang kami buat. Jika Tuhan berkenan, kami percaya semua akan terjadi. Tuhan menguatkan kami, segenap jemaat yang sedang bergumul. Baik karena lapangan pekerjaan, ekonomi, sakit, penyakit, tekanan psikis. Oleh karena berbagai hal, baik dalam keluarga, di tengah-tengah pekerjaan, di tengah masyarakat, lingkungan di mana kami tinggal, bahkan di tengah-tengah persekutuan jemaat. Engkaulah andalan kami Tuhan. Kami terus berdoa untuk pelayanan di tengah jemaat.
Kiranya Engkau ya Allah memberkati hamba-hamba-Mu, pendeta, penatua dan diaken dan seluruh pengurus bahkan unit kerja yang ada. Kiranya oleh kasih setia-Mu Tuhan menjadi satu tubuh untuk mengangkat tugas pelayanan menggembalakan kawanan domba Allah yang telah ditebus oleh darah Kristus sendiri. Tuhan Allah Bapa dalam surga, kami berdoa kepadamu untuk setiap pengharapan, baik pengharapan dikaruniai keturunan, baik pengharapan untuk mendapatkan pasangan hidup, baik pengharapan untuk sukses dalam pendidikan, usaha, dan berbagai hal yang baik dan Tuhan kenankan. Tuhan, kami berdoa untuk bangsa dan negara kami, kiranya menjadi bangsa yang aman, bangsa yang sejahtera. Pemerintah kami doakan tetap berhikmat untuk mengemban amanat rakyat, menjadikan bangsa ini bangsa yang maju, bangsa yang adil, bangsa yang sejahtera. Berdoa untuk program pelayanan dalam jemaat ini, baik renungan harian, ibadah minggu, ibadah-ibadah kategorial yang dilaksanakan secara virtual. Semua tim yang bekerja, kiranya diberkati Tuhan, semua fasilitas tetap dalam kondisi terbaik. Tuhan, jika kami istirahat malam hari ini, Tuhan berkati kami, lindungi kami, dan bahkan sepanjang hari hidup kami percayakan ke dalam tangan-Mu Tuhan. Segala sukacita, damai sejahtera-Mu yang terus kami nikmati dalam hidup ini, kami bawa sebagai rasa syukur kepada-Mu Tuhan. Baik melalui pekerjaan, pendidikan, usaha, dan semua pekerjaan yang layak, baik dan berkenan kepada-Mu Tuhan, kami ucapkan syukur. Bersyukur bersama saudara kami yang oleh karena kasih-Mu Tuhan ditambahkan setahun usia kepada mereka. Berdoa bersama Julius Bandaso, Julius Sarang, Yustiven Pulung, Bapak Morris Pumbungan, Bapak Crispinus Toding, Rizka Rumombe, Romilka Tosuli, Tesalonika Graina Barung, Ibu Mary Semiati, Sandi Slamet Pore, Ibu Leni Luciana, dan Petrus Patandu. Demikian juga mereka yang mengucap syukur atas pertambahan usia pernikahan, Bapak Agustinus Lumba dan Ibu Yuliana Sembo. Kiranya dalam pengucapan syukur ini Engkau berkenan atas rasa syukur mereka dan teguhkan mereka Tuhan dalam janji setia-Mu untuk terus menikmati kebaikan dan kesetiaan-Mu Tuhan di sepanjang hidup mereka. Terima kasih Bapa di surga, terima kasih. Semua doa kami ini kami pohonkan di dalam nama Tuhan Yesus, Tuhan yang telah mengajar para murid-Nya dan kami gerejanya demikian. Bapa kami yang ada di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkau yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Di dunia
Demikianlah ibadah kita bersama dengan keluarga masing-masing di rumah ataupun ibadah pribadi yang telah kita alami bersama dalam rehat renungan harian dan doa malam Gereja Toraja Jemaat Elim Balikpapan. Tuhan memberkati.